Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Far'un, ulangi dikit ya, halaman 134. Wa qala yusannu li kulli ahadin al-iddihanu ghibban. Sunnah bagi setiap orang berminyak rambut sewaktu ada keperluan saja. Wal iktihalu bismit witran inda naumihi. Bercelak mata memakai ismit, nama batunya itu ya diulang-ulang dalam bilangan ganjil menjelang tidur. Wa khadbu syaibi ra'si wa lihyati bihumratin aw sufratin. Dan menyemir rambut, uban kepala dan jenggot dengan semir berwarna merah atau warna kuning. Tidak boleh yang hitam ya. Nah, itu diulangi lagi. Sekarang ada sampo yang warna hitam, dia bilang mandi baliklah putih balik ya. Itu namanya penipuan. Walaupun ada ustadz yang bilang begitu, karena di zaman Habibullah SAW, Abdullah bin Quhafah, Abu Quhafah itu bapaknya, ya Abu Bakar Siddiq, rambutnya pada putih semua. Jadi kata Nabi tunjuk, Abu Quhafah ghairu hadza wa jannabu sawada. Kata Rasulullah, boleh rubah kepala kamu rambut tapi jangan yang hitam ya. Tuh. Ya. Orang senang nanti rambutnya hitam, nanti disemir hitam, nanti Allah hitamkan wajahnya di hari kiamat. Jangan main-main itu. Kita dah tua-tua begini rambut hitam mengapa? Nak begatal cuma. Ya dah, nak tua-tua nak berhitam mengapa? Jelas nak bikin ngebeng aja kerjaan. Jelas ya? Allahu akbar. Kemudian tuh. Jadi jenggot tuh boleh merah kah, kuning kah, tidak boleh hitam ya. Wa yahrumu halqu lihyatin. Nah nih balik nih. Haram mencukur rambut jenggot. Nah ini pikir Syafi'i ini ya. Wa khadbu yadai rajuli wal rijli bihinna. Dan bagi lelaki memakai pacar pada kuku tangan atau kaki. Khilafan li jam'in fihima. Lain halnya menurut pendapat segolongan ulama. Wa bahathul adra'i karahata halqin ma fawqal hulqum minasy'ari. Imam Adhari membahas mengenai kemakruhan mencukur rambut leher. Jenggot beda nih, rambut leher lain lagi. Di sini ada rambut. Makruh hukumnya. Saya mengatakan di aanah itu sekurang-kurang kita mencukur jenggot itu makruh sekurang-kurangnya, tapi yang kuat itu haram hukumnya ya. Ingat tuh. Wa qala ghairu annahu mubahun. Dan dalam hubungan ini Syekh Adrai mengatakan bahwa hukumnya jaiz, ini mubah. Wa yusannul khadbu lil muftarishati wa yukrahu lil khaliyati. Memakai pacar kuku bagi wanita bersuami hukumnya sunnah. Tetapi bagi yang tidak bersuami hukumnya makruh. Ikut-ikut juga pakai inai ya. Yang sering biasanya pemudi kita pakai ikut nih, mantenan ikut juga dia masang kan. Makruh itu dibenci dalam syariat ya.
Wa yahrumu washrul asnan, haram meruncingkan gigi. Ini ada kan kekir. Wa waslu sya'ri, ya menyambung rambut. Tuh. Apalagi rambut wig namanya tuh. Kan ada rambut pendek disambung. Ya, satu hadis berkata Nabi melaknat orang yang tukang sambung dan yang minta disambung. Ya. Bagus kan kalau bini panjang rambut enak sanggul, ini pendek-pendek macam betina, macam jantan. Si jantan rambut panjang macam betina orang itu. Ya. Nanti kalau diberitahu malah dia mencak-mencak ya. Wa waslu sya'ri bi sya'rin najisin aw syari adamin waratu bila bi khuyutil hariri aw suf. Tadi haram meruncingkan gigi, menyumbal atau menyambung rambut dengan rambut najis atau rambut orang. Wig ya. Tapi tidak haram dengan benang sutra atau wool. Ya. Benang sutra sambung rambut tak apa. Ya. Ya. Jelas. Kan sering tuh sanggul buatan dia, tukang sanggul. Wa yustahabu ayyakufa sibyana awwala sa'atin minal laili. Wa qala sunnah menahan anak-anak kecil di dalam rumah sewaktu malam mulai tiba. Jangan ajak dekat maghrib budak-budak kecil berjalan. Kata hufaz, orang-orang ahli hadis ada dua masalah. Pertama ketika matahari pas khatulistiwa begitu, jangan. Yang kedua hampir maghrib, jangan sering anak-anak kecil dibawa. Karena Rasul berkata apabila adzan itu semua syaitan yang macam-macam dia pada lari ngacir semua dengar suara adzan. Siapa yang di depan itu ditabrak semua sama dia. Ya, makanya tutup pintu, tutup jendela. Karena orang tua kita biasa maghrib, ayo masuk mandi, gitu kan. Tuh ada ceritanya tak dulu tuh, ya. Nah kita maghrib gentayangan masih, ada adzan maghrib masih menurunkan bendera. Terus bayang ida apa ida, ya. Ada tuh. Allahu Akbar. Wa ayyughattiyal awani walau bin nahi 'udin yu'radu 'alaiha. Coba. Dengan basmalah baca bismillah ya, menutup semua wadah yang ada walaupun hanya dengan meletakkan kayu di atasnya. Ya drum tak bertutup tuh, tak punya tuh baca kayu dikira bismillah. Itu menangkal supaya jangan masuk benda-benda yang macam-macam tuh. Ngerti? Ya. Wa ayyughliqal abwab musammiyan lillahi fihima. Ya. Dan dengan membaca basmalah bismillah menutup pintu-pintu rumah. Bismillah ya dia. Wa ayyuqfi al-masabih 'indan naum. Sunnah pula lampu dimatikan sewaktu tidur. Ini lampu dulu kan orang lampu colok itu. Nah sekarang pakai listrik beda pula ya. Diperkecil wattnya itu. Yang biasa 25 5 watt aja lagi, paham? Sunnah ya. Kalau dulu kan orang biasa di dapur, padamkan dapur, padamkan itu. Takut kan lilin. Kalau sekarang kan pakai lampu begini dipadami budak takut pula. Diperkecil. Jangan yang merah yang putih lampunya itu. Jangan yang kuning. Ya. Apalagi kalau WC tak bagus digelapi WC. Kena syaitan di situ. Ya, maka Rasulullah kita masuk WC pakai bismillah nanti. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar peranak. WC kasih lampu kecil ya.
Wa qala wa'lam anna dhabhal hayawanil barril maqduri alaihi biqati kulli hulqumin wa makhrajun nafs. Jangan pula ceritanya ya. Nah, katahu wa'lam, kata olehmu, anna dhabhal hayawanil barri, cara menyembelih binatang darat yang dapat terkuasai ya adalah dengan memotong putus urat hulqum, urat kerongkongan di sini ya, yaitu jalan napas ya, kiri kanan nih ya. Wa kulli mari'in wa huwa majra ta'ami tahta hulqum bi kulli muhaddadin yajrahu ghairi 'azmin wa sinnin wa dhufrin wa kahadidin wa qasbin wa juzadin wa dhahabin wa fiddatin. Dan urat mari jalan makanan di belakang hulqum. Sini nih hulqumnya, sini ya belakang nih. Urat sini ya, kiri kanan. Pemotongan ini dilakukan memakai benda tajam yang tak boleh apa selain tulang, gigi, dan kuku. Tidak boleh. Seperti misalnya ya, kalau besi, bambu, kaca, emas atau perak. Tapi kalau tulang, gigi, tidak boleh ya, kuku tidak boleh ya, jelas. Karena ada tulang kan dibuat orang apa daripada tanduk kerbau ya, bikin orang penggaruan, bikin orang pelak pisau, jangan, tidak boleh ya. Jadi kalau punya emas juga silahkan, kalau mau potong, mantap betul pisau emas. Nah, besi, bambu, ya, gigi, tulang, kuku tidak boleh ya. Fayahrumu ma mata bisaqlin asabahu, maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat. Timpa mati, ya. Min muhaddadin aw ghairihi ka bunduqatin wa in anharad dama wa abana ar-ra'sa aw dhubiha bikallin la yaqta illa bi quwwati dzabih. Tadi katakan maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa dengan benda berat, baik berupa logam atau bukan. Misalnya peluru, sekalipun sampai membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakai logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan yang kuat dari penyembelih. Jadi betul-betul ditajamkan yang gigi-giginya itu. Asah itu jangan dekat mata sapi itu, jauh-jauh dia merasa ya, yang didekatkan ya ketika mengasah itu. Walidha yang bagi isra'u biqatil hulqum bihaitsu la yantahi ila hirkatil madbuhi qabla tamamil qat'i. Karena itu seyogianya cepat-cepat memutus urat hulqum sedemikian rupa sehingga binatang tidak lelah mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya. Tidak boleh santai. Ya. Kalau leher sapi beda dengan leher kerbau.
Kalau kerbau ini bagus padat. Kalau sapi pasti ditarik depan belakang. Ininya ini. Ya. Nah, mengendor dia. Tuh. Ya lah. Wa yahillul janinun bidhahbi ummi in mata fi batniha. Nah, ini kemana orang mau potong tuh. Anak binatang yang telah mati dalam kandungan menjadi halal dengan sembelihan induknya. Nah, mana ada orang kampung mana kemarin sapi dipotong, anaknya dibuang sama dia, mati dalam perut. Padahal itu halal. Ya. Ini anak apa? Anak sapi, anak kambing, bukan anak kau. Ya. Kalau maknya meninggal, anaknya meninggal juga. Nah, dihalal anaknya, lain cerita. Au kharaja fi hirkati madbuhin wa mata halan. Demikian pula yang keluar dalam keadaan gerak ajal, gerakan seperti binatang yang disembelih lalu mati seketika waktu itu juga, maka tidak halal. Pas sembelih maknya mati, anak pas keluar anak itu hidup, asalnya kamu piara mau apa? Ya kalau kamu halal kamu sembelih lagi, kalau kau biarkan dia mati pula setelah keluar ada, itu tidak halal. Ya, berbeda dengan ikan, itu halal semua isinya. Anak ikan apa tak dipotong, mana ada orang nyembelih ikan. Ya. Amma ghairul maqduri alaihi bi tayarani aw shiddati adwihi wahsyiyan kana insiyan ka jamalin aw jadyin nafara syaridan wa lam yatayassar luhuquhu halan wa in kana law sabara sakana wa qadar alaihi wa in lam yakhaf alaihi nahwa sarikhin fayahillu bil jarhi al muzhiqi binahwi sahmin aw sayfin fi ay mahalin kana. Waqala adapun cara penyembelihan binatang yang tak bisa terkuasai lantaran terbang, ya, atau lari kencang, baik dia buas atau jinak, misalnya onta atau anak kambing yang lepas dari ikatannya dan kabur, maka dengan cara melukai di bagian manapun tubuhnya yang bisa membuatnya mati, memakai semacam anak panah atau pedang. Sekalian kalau mau sabar sebentar maka binatang tersebut tenang kembali dan dapat dikuasai, dan sekalipun tidak dikhawatirkan adanya semacam yang mencuri. Jadi kalau biasa kita kerbau itu tungkal berkubang, dia masuk ke lubang tak bisa diangkat, langsung sembelih. Nah daripada dia mati buntutnya gak kena, baca bismillah, potong buntutnya gak dikit dah, atau kakinya dapat, itu mati halal dah. Tembak burung bismillah, mati. Burung di atas bukan burung di bawah. Nah, ya, ngadu, ya, mana bismillah, itu ya, mati, ya sudah jelas ya. Summa in adrakahu wa bi hayatun mustaqirratun dhabahahu. Ini kemudian bila binatang tersebut tertangkap dan masih hidup, maka harus ada disembelih lagi. Ngerti? Kita ngirim anjing sama anjing sudah terlatih, bismillah, tangkap diketembak burung, jatuh tuh burung itu, diterkam sama dia kan, bawanya kesakitan, masih hidup, mesti potong lagi. Ya, nanti yang gigit itu baru diiris yang mana digigit tadi. Kalau pas ditangkap sama dia, datang dibawa ke kita, masih hidup, mati, tak ada halal kau. Ya, kasih anjing itu aja. Kenapa? Ada yang mau tanya? Ngantuk matanya udah. Banyak begadang, 17-16 ini ya, mengikuti acara terus ya. Ya, lomba renang, lomba apa tuh, becak, apalagi tuh perahu, panjat pisang, macam-macam, panjat pisang. Terus dipanjat-panjat lah pisang tuh, manjat di rumah. Ya, panjat pisang, manjat pinang, jangan ada melacak.
Ada yang melacak sekarang gila. Nanti dia apa pula tuh? Pemain tim 12 datang dia bilang ya. Penalti ya. 12 gitu. Tambah ramai itu. Keluar semua nanti manusia ini macam semut. Ada apa dia bilang? ST12. Nah, tuh. Nama cancang budak ni yang dari kampung tuh. Ini dia nih. Allahu akbar. Wa qala wa in ta'addara dhabuhu min ghairi taqsirin minhu hatta mata ka in ishtaghala bi tawjihi lil qiblati aw sallis sikin famata qabla al imkan halla. Jika bukan karena gegabah ia kesulitan menyembelihnya lagi sehingga mati sendiri, misalnya ya terkena ya dengan menghadapkan ya katanya taksir lalai, misalnya terlalai dengan menghadapkan ke arah kiblah atau mengasah pisau dan belum juga selesai nyata binatang telah mendahului mati, waqala maka telah halal dimakan. Itu ya. Wa illa ka'allam yakun ma'hu sikinun aw 'aliqa fil ghimdi bihaitsu ta'assar ikhraju fala. Kalau karena gegabah misalnya tidak membawa pisau, atau pisaunya terjepit dalam sarung pedang dan sulit dikeluarkannya, maka yang itu tidak halal lagi. Ya. Nah, ada pelajarannya tidak? Wa yahrumu qat'an ramyu saydi bil bunduqi al mu'tadi al-an wa huwa ma yusna'u bil hadid wa yurma bin nar li'annahu muhriqun mudhaffifun sari'an ghaliban. Haram secara qat'i, dah putus hukum ya, yang tawar-tawar, berburu menggunakan peluru model sekarang katanya. Sekarang kita ini kan peluru itu kenapa? Yaitu yang terbikin dari logam dan meluncur dengan kekuatan api, ya kan? Sebab akan membakar dan pada ghalibnya umumnya binatang yang terkena segera mati. Tuh, tak boleh dengan peluru polisi dibawa. Ya, tuh, dia langsung Muzabbipo itu darah langsung tertahan, mati dia. Tidak tahu juga tadi, ya. Biasa kan orang berburu itu khusus ada pelurunya kan? Ya, jangan peluru yang nembak Palestina tuh bawa sama Israel. Itu yang tuan rumahnya mati. Coba. Kan kita ada orang bilang senapang angin ya. Ya. Top Gun, apa lagi? Ya ada tuh Top Gun ya. Kenapa? Dia matanya. Baca, kasih mic itu. Nah. Ada hadis yang berbunyi sembunyikanlah pertunangan dan umumkanlah pernikahan. Bisakah Ustaz jelaskan seperti apa yang dimaksud hadis tersebut karena yang terjadi di kalangan saat proses pertunangan seperti acara pernikahan mewahnya, dan juga apa saja kesunahan saat proses pertunangan? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Kalau pertunangan itu al-khitbah namanya. Kalau khutbah itu yang dibacakan oleh hakim yang menikahkan, itu khutbah namanya. Khitbah itu pertunangan. Sebenarnya pertunangan itu yang terlalu nampak betul karena belum pas lagi. Nah, kalau nikah baru diberitahu. Karena kenapa? Karena pertunangan itu ada saja kadang yang masih ganggu. Nah, itu udah tuh cepat tuh kita tuh lambat-lambat nanti kita bayar lebih lah. Masalah dia karena belum halal. Ya, baru bilang nak tukar cincin lah bahasa kita tu ya. Nanti ada yang ganggu. Ini dia bilang. Tahu tak? Kau nak sama budak tu, yang anda kan sama dia tu. Goreng ni goreng. Ya, faham. Tu macam-macam cerita dia ndak. Faham tak? Tu.
Nah, an-nikah itu logatan al-i'lanu. Jadi nikah secara bahasa al-i'lan. Jadi kalau syara'an nikah itu aqdu zaujiyah wa illa masul khulwah. Jadi akad perjanjian antara laki dan perempuan sekalipun tidak ditidui, kita menikah. Jelas. Makanya kalau sudah nikah itu al-i'lan, pemberitahuan, baru diberitahu. Kalau cuma lamaran hati-hati, jangan, karena banyak nanti masalahnya itu. Makanya orang kadang-kadang waktu ngelamar tuh udah banyak jalan, banyak cerita, paham tak? Ah tuh takut, kata orang Banjar tuh manis dagingan, kata orang Banjar. Tahu tak? Ah tuh padahal apa sebetulnya, karena was-was tuh banyak kiri kanan tuh. Kau sama siapa? Itu mantan aku dulu, kata kawannya. Nah mulai panas tuh. Itu tadi sama dia tuh, itu bukan melasak betul dulu, dia bilang belum sama aku udah 3. Ini cerita macam atuk labu lah di HP itu. Ya, makanya itu disembunyikan. Paham? Rasulullah pernah bilang, ujar Nabi menghajat qaum, aqdi hawaijakum bil kitmani fa inna likulli ni'matin mahsudun. Dia mau keterangan tadi kan? Kata Nabi, segala hajat kamu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena setiap nikmat itu ada penghasutnya. Paham? Iya, banyak yang hasut. Itu saja masalahnya. Kalau sudah nikah, udah aman tuh dah. Ayo, nak kenduri. Cuman kita ini kadang kenduri itu ada 1 hari, ada 2 hari, 3 hari. Ya, satu dia mengatakan awal-awal itu adalah ya sunnah. Itu kalau kita awal 3 hari pertama tuh baru makan-makan ikan asin di kampung Tungkal nih dah ya. Apa kulit cepeda, entah apa namanya itu, ikan bulu ayam. Ada ikan bulu ayam sekarang? Tak ada lagi. Dulu ada bulu ayam panjang tuh. Sekarang tak ada lagi bulu ayam. Jangan tinggal 3 bulu peler yang lagi tinggal. Ya, kita makan dia labu ya. Itu pertama. Pada itu sunnahnya tuh. Yang kedua sum'ah. Kalau orang potong sapi hari kedua tuh biasanya kulitnya itu dimasak sama orang. Manten sanding dewean. Ada tak sekarang sendirian? Tak lagi ya? Sudah hari kedua saling sendirian lah perempuan tuh kan. Itu sudah sum'ah. Nah, dengar orang. Oh iya, mantap kawin tuh. Yang ketiga hari hanya itu namanya riya. Supaya ditengok orang. Tuh. Ustaz tuh kawin langsung lah. Cuma malam begini ya. Nikah langsung malam itu juga kembat. Paham tak? Tak tunggu-tunggu. Menikahkan kalau begini-begini, itu tak utang. Tak ada utang tak. Ya, udah selesai dah. Tak ada berbalik-balik itu. Kalau kita sini kan ngantar dulu. Ngunduh mantu ya namanya ya. Menyambut balik itu kan. Besar duitnya. Kalau kami sekaligus sudah. Sudah selesai dah, lepas sudah. Ya, lepaskanlah lagi burung yang terbang dari itu. Dah. Paham? Di sana orang kalau nak kawin-kawin tadi, di Arab tuh, mak mertua kita tuh nunggu di pintu, tak? Tunggunya budaknya main dah nih. Ini putih nih, apa namanya? Tirainya apa namanya? Spraynya putih. Kalau sudah selesai, tuh, kalau aku bunyi Arab itu, bunyi dia, gembira dia, jantan ya. Gitu. Udah sekarang mana lah? Peler dah kocok tuh aja lembek. Nggak ada kau? Gitu ditunggu dulu. Dikasih apa tuh? Tirai kalau dia ada menetes darahnya itu ketahuan kan. Memang dia sudah. Kau nak coba begitu, teriak-teriak, nggak rambut kata. Ya, teriak-teriak, dia mulutnya itu perempuan ya. Terlili dia. Tuh, tak banyak cerita tak? Kita di sini kalau bikin begitu main lempar aja anak, dia bilang loke betul. Udah loke orang lain keadaan lah, ya sekaligus saja dah. Yang penting anak tuh senang, bang tak? Itu saja ya keterangannya. Yang mau kawin tadi, jangan coba-coba nak nambah kawin, mahal. Yang belum lagi tawari. 6. Ada lagi? Baca. Ini nak kawin pula nambah nih. Apakah benar saat proses ijab qabul pernikahan harus menghadap kiblat? Mohon penjelasannya Ustaz. Allahu Akbar, tidaklah. Apakah mesti menghadap kiblat? Tidaklah. Menghadap calon ya ianya.
Kalau kawin itu cuma 5 gayanya, suami, istri, ya, wali, 2 saksi, sirah, ijab kabul. Udah sebanyak-banyak dah. Ini wanita, ini perempuan, ini walinya, bapaknya kah? 2 saksi. Ayo saksi. Udah banyak dah sebetulnya. Itu 2 ekor ayam cukup sebetulnya. Paham tak? Sekarang 2 sapi tak cukup. Itu orang manten kemarin dari ujung Pari Gompong sampai ujung Pari 3 tuh ada apa namanya itu? Tanda selamatnya kan? Banyaknya pula kau orang bilang selamatnya dah. Oi, ini berapa duitnya dah? Tuh. Ada kan kemarin hari apa tuh? Hari Kamis, hari apa itu? Tengok. Bukan main undangan sehari cuma. Itu kalau dijual bunga itu dapat orang pula kawin berdua. Ya, orang sok betul sekarang kawinnya dah. Bilang wahnya itu. Ya. Itu saja masalahnya kawinan itu. Jelas itu. Ya. Nah. Kau nak kawin juga? Baca tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah hukumnya menikahkan orang tua kita? Karena kesian nengoknya ada anak yang berusaha. Hebat. Itu anak yang patuh tuh begitu. Hebat anak begitu. Macam bapak nih duda nih emaknya janda, carikan laki, carikan bini. Bagus tuh, hebat anak, tapi anak belum tentu mau. Coba kau berani turunkan gambar mak aku tadi bilang. Itu bahaya, bisa ngancam. Atau turunkan gambar bapak aku tuh, awaslah kau. Ancam itu sekarang tuh ceritanya. Ya. Itu ada kesatan saudara kita dari Mesir sana. Jadi emaknya nih orang perempuan jarang dia kalau mau nikah. Dia punya anak cuma 1. Usia 21 meninggal suaminya, anak terjaga 1. Ada 1. Jadi usia 40, anak itu 41 kan masih muda, maknya 40. Jadi anaknya laki-laki ini mau kawin kan? Kata saudara bilang, aduh, kalau kawin anak kau tuh KDWN di rumah. Panggil. Dia bilang sama ponaannya, bilang, saudaranya bilang, cobalah carikan emak kau tuh jodohnya. Ya, dia bilang, iya. Emaknya bilang biasa-biasa, iyalah bu. Dia bilang, carikan lah bu. Kata ibunya bilang, kalau kena carikan aku yang sesuai dengan aku lah nak ya. Kira 40, 50 macam aku lah umurnya. Cari-cari anak tak cari. Cari-cari tak ketemu. Yang usia-usia 40, 45, 50 tuh tak ketemu. Jadi bising emaknya, udahlah. Kalau kau tak ketemu yang 50 macam aku, kau carikan yang 25 2. Paham tak maksudnya? Gila kalau kapak 2 datang ke rumah. Tuh ya. Kalau tak dapat yang 50, carikan yang 25 2 temannya. Kacau urusan. Nah itu ya hebat anak begitu ya. Tahu dah kau, 10 orang anak bapak bisa, ibu bapak bisa mensukseskan anak jadi orang. Di televisi kemana aku tengok ada wawancara hitam putih itu 10 orang anak jadi dokter semuanya. Laki-laki ya. Ini kau punya anak 10, bapak kau mati, mak kau tinggal, mak kau tuh macam pembantu kau buat. Opor cucu, opor sana, opor sini aja. Memangnya ya gulai opor apa? Tuh. Mesti memang bagus dicarikan tuh jodohnya. Paham tuh kalau anak yang ngerti. Carikan. Kalau sakit tak mungkin, kalau kamu laki-laki tak mungkin kau nampak aurah mak kau tuh haram juga tak boleh. Nampak aurah bapak kau tak boleh juga. Tapi kalau dia berlaki, beristri kan terserah sama bini yang mau tengok. Paham? Siap-siaplah kalau kematian bini. Kalau kematian laki, paham? Itu nak punya kesabaran. Kalau tak sabaran kau ke kampung Agas, nak sikot gas. Paham? Bagus bilang carikan mama itu jodoh tadi, bapak jodoh, carikanlah bagus. Ya, jangan terlalu jauh betul umurnya. Bapaknya kita 45 50, carikan bininya 70, bikin tambah kerja. Kalau bapak kau 50, carikanlah anak bini yang 35. Ya tak? 35, 30 boleh lah ya tak? Tapi kalau carikan yang sweet 17 ya. Jelas tak? Nah, kalau dah sejauh-jauh lah tanya yang tua-tuanya, tuh yang 70 ke atas. Nak kawin tak coba? Bohong kalau tak kawin, potong koteknya tu. Tahu tak? Nah, tu orang banyak. Kalau dia kotek diri, potong lancau. Kalau Cina potong lancau ini. Coba tanya, nak muda semua, mana nak tua? Faham tak? Ya.
Itu aja lah yang bertanya, mudah-mudahan dapat jodoh cepat gitu. Ustaz doakan, ya tak? Kalau tak mempan panggil Ustaz. Ya. Ada lagi? Nah, baca. Yang tegas baca tuh macam nak kau pula nak berjodoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukumnya membaca salawat Nabi sambil menghamburkan beras kuning ketika mengasih orang yang rumah? Salawat tuh kapan saja, cuma menghamburkan beras kuning itu yang haram. Itu biasa orang kita mantenan, selamatan, beras kuning. Di depan dulu ada nih, di depan kita nih ada orang tasmihan dulu. Ya pakai beras kuning dikasih apa? Dikasih di atas apa lupa ya? Apa namanya tuh? Yang pakai macam pena tuh. Jadi aku bilang, Pak Ustaz bacakan doa. Ini kenapa kataku nih? Masalahnya nih yang kuning nih. Bilang Pak Haji tidak usah lah dikuning-kuningin nasi. Makan kuning lah keluarnya. Ya makan saja otomatis keluarnya itu kuning. Yang menghambur-hambur tak boleh, mubazir. Lemparkan. Nah kalau lempar duit masih mendingan duit kan, duit pengter lempar. Ini buang beras, tidak boleh buang begitu. Paham? Nah itulah tadi suka betul syaitan itu berkawan sama dia. Jangan lempar beras. Antar ke rumah aku aja lah berasnya. Paham deh? Nanti aku bacakan doa aman. Ya itu sajalah. Ya, itu namanya adat, tapi adat tusuk. Tabiat yang tidak baik. Jangan diikuti semua itu. Jelas? Ada lagi? Baca banyak katanya. Tuh ambil mic-nya tuh. Sebelah lagi tuh. Ini 2 siarannya nih. Apakah dibolehkan mahar pernikahan menggunakan perangkat alat sholat? Mohon penjelasannya Ustaz. Kenapa tidak boleh? Ada orang mau kaji Nabi SAW. Satu ketika Nabi kan ditawari orang menghibahkan dirinya, seorang wanita. Nabi tertegun. Jadi orang seorang laki-laki berkata, ya Rasul nikahkan kau dengan aku aja Rasulullah katanya. Nabi diam. Oh ya kau mau kata Nabi. Kau punya apa yang akan kau suguhkan di maharnya apa? Ya Rasulullah saya ada punya. Saya punya kain lah ya Rasulullah. Punya kain nih kalau kau kasihkan telanjang kau. Kata Nabi cari yang lain di rumah, cari. Dicari sama dia, tak ketemu apa-apa. Kata Nabi walau khatam sekalipun apa adalah cincin dari besi. Tak punya juga. Miskin itu dah bakal. Kata Nabi kau punya apa yang dari Al-Quran yang bisa kau hafal? Ayat-ayat gini. Nah kata Nabi ambillah perempuan aku nikahkan dengan yang begitu. Paham? Ya boleh. Tapi jangan datang sama Ustaz kau bilang Ustaz lain dengan Nabi. Tak tuh ada yang nikah yang tak sama Ustaz. Mau tak kau nikahkan dengan aku? Enak kau. Kalau sama aku maju tuh. Apa ngasih kau? Tak sama. Yang dengan Rasul. Paham tuh? Itu saja ya. Ya. Kenapa? Baca lagi. Nak tanya apa lagi? Nak nikah gratis. Apa serabi je bayar pasal tu? Ya. Paham? Ada yang gratis. Nanti aku datang. Kemana lagi nih kisahnya? Ya. Banyak kisah nak nikah pula malam ni orang. Kenapa pula mabuk malam ni? Orang Agustusan dia sibuk pula, ya tak? Natos-tosan. Ya. Sampai kemana tadi kita? Qala syekhuna. Ya, kalau ada tunjuk tangannya ya kalau ada yang nanyakan itu ya. Na'am in alima hadhiqun annahu annama yusibu nahwa janahin kabirin fayushukkuhu faqad uhtumilal jawazu. Kata guru kita ini pengarang berkata, memang bila pemburu itu telah ahli dan yakin bahwa pelurunya akan mengenai semacam sayap yang besar lalu merobekkannya belaka, maka bisa dimungkinkan kebolehannya. Ada orang yang ahli tembak itu, silakan kalau tahu. Macam kita nembak, ketembak orang lain, bahaya. Dibilang salah tembak. Ada kan itu peluru nyasar dia bilang. Bisa kan peluru nyasar? Tapi tak mungkin lah peluru kau nyasar di rumah. Tak mungkin. Ya, ada aku tak sengaja Ustaz. Tak sengaja apa? Benda tertegak. Nah ini peluru yang ditembak di atas nih, paham? Wa qala warramyu bil bunduqil mu'tadi qadiman wa ma yusna'u min at-tin jaizun 'alal mu'tamadi khilafan li ba'dil muhaqqiqin. Dengar. Berburu menggunakan peluru model kuno yang lama dulu
yaitu yang terbikin dari tanah dulu, bukan dari besi, bukan dari timah. Sekarang timah kan paling banyak. Hukum yang menurut pendapat yang muktamad itu adalah boleh. Tuh. Ya. Lain halnya menurut pendapat sebagian para ulama muhaqqiqin, sama juga tidak boleh. Tuh. Sekarang kan ada yang membolehkan masih yang tanah keras itu ya. Nah, itu mematikan juga. Ya, macam kita tanah keras apa tuh? Bata tuh tanah keras itu. Bata tuh tanah. Betul tak? Dibakar kerasnya ampun enggak? Ah, tuh. Bata. Wa syartud dzabih ayakun musliman au kitabiyan yungkah. Penyembelih disyaratkan keadaannya muslim atau kafir kitabi yang boleh dinikahi. Nah, kafir kitabi itu, musyrik kitabi itu dulu Nasrani, Yahudi. Sekarang tak ada lagi itu. Kata Buya Hamka, fatwa beliau 83, tak boleh lagi dengan kitabi sekarang ini. Kita kawin sama Nasrani, Yahudi tak boleh, karena dia sedang ingkari kitab itu. Banyak sudah dirubah. Itu lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia pertama, Majelis Ulama tahun 83 itu ketuanya itu yang pertama Profesor Hamka, ada tuh fatwa, tengok tuh, minta daripada agama. Ya. Tuh kawin lain agama kita tak boleh. Ya, jelas. Karena dah tak tulen lagi Nasraninya, tak tulen lagi anak Yahudinya. Ya, itu dia di fatwa itu ada. Kenapa? Ada mau tanya lagi? Wa yusannu ayaqal wadajaini wa huma irqan sabhatai unuqin wa ayuhidda syafratahu wa yuwajjiha dhabihu lil qiblatin wa ayyakuna dhabih rajulan aqilan famra'atan fasabiyan. Itu ada masalah kiblat dia apa nanti ya. Sunnah itu memotong 2 urat leher kiri dan kanan. Ya, 2 urat sini ya. Datang dia. Mengasah pisau setajam-tajamnya. Sunnah. Menghadapkan binatang itu ke kiblah. Sunnah. Tadi kan bertanya tidak. Kalau tidak kiblah gimana? Tidak apa-apa. Ya, tapi sunnah tambahan. Orang jual ayam di pasar tuh. Mana ke kiblah? Dia tak tahu sembahyang pula. Mana tu dah kiblah? Ada becekik tu ayam kadang buat ni. Belum mati goyang-goyang dicelupnya kayak panas dah. Betul? Dijaga betul dah. Bagus yang mengocek ayam tu orang Padang. Dia dikopeknya langsung. Kalau kita berendam, buang semua bersih dia. Kalau direndam tu nanti di pori-pori itu masuk kotoran najisnya gimana? Kan kita gitu kan? Tuh, sayang kulit. Nah, sayang kulit. Ya, dikopek sekali, buang kulitnya itu dengan bulu-bulunya. Paham? Nah, itu bagus. Tak pakai rendam lagi. Takut najis itu apa? Menyebar ke badan anggota binatang itu. Nah, itu sebetulnya. Jelas, orang Minang biasa gitu tak? Ada pakai kulit. Tak. Ya. Dan hendaknya penyembelih itu seorang lelaki berakal sehat. Kalau tidak ada maka wanita boleh, wanita. Dan kalau tidak ada baru anak kecil tadi. Anak kecil yang sudah tahu cebok itu muayyiz lah umur 10, 9, 10. Nanti silakanlah. Kau berapa umur kah? 14, 13. Pandai nyembelih ayam. Mana pandai ngebeng cewek cuma pandai ni. Ya. Belajar baik-baik ya. Kenapa? Senyum dia. Kena dia sejak dulu mungkin. Wa yaqulu nadban 'inda dhabhi wa kadza 'inda ramyis saidi walau samakan. Wa irsalil jarihati bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tadi macam orang manten kan. Salat ni bagus, Allahumma shalli ala Muhammad salim. Berasnya itu yang haram dibuang gitu, kuning-kuning tadi. Paham? Ya. Kan ada tuh kalau bisa kadang di pagarnya ada ya. Pagar, lewat tuh kasih duit. Tak apa-apa kasih dia. Tapi beras tak boleh dibuang. Taburkan itu, paham? Ya. Segini masakan berapa orang tamu bisa makan balik ya? Iya. Minjat nikmah. Tuh. Sekarang mantel macam-macam tuh. Kita nikah aja dipijak apa tuh? Ada adatnya, pijak telur.
Ada pakai kelambu, pakai kopi. Coba telur masak, coba kalau pijak telur pengantin, gue bilang, baru tahu meletup. Ini ida aja ya. Yang kerja itu kali bilangkan haram marah pula. Macam-macam ada adat orang sekarang. Ya kopi lah, itu berlampu lah, apa inilah dia bilang. Buang ada adat yang begitu tuh ya. Insya Allah tolong kita. Adzan ya. Dah lah kalau adzan selesai urut saya, akan datang pula masalah tersebut itu. Belum bunyi lagi itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na muslimin. Ya Allah ya Rahman, Allahumma alhiqna bis salihin ya Rahman wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad